Kemudian pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menjaga juga lamanya ruku, tidak buru-buru, ya. Begitu selesai Anda ruku, Allahu Akbar, tenang dulu gerakannya. Dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari itu sendi-sendi kembali pada tempatnya. Baru mulai baca Subhana Rabbiyal Azim, satu. Kasih 1 detik aja. Baru Subhana Rabbiyal Azim. 1 detik lagi Subhana Rabbiyal Azim. Nah seperti itulah. Jangan satu zikir belum selesai sudah masuk ke zikir yang kedua. Tumpah tindih Subhana Rabbiyal. Apa yang dibacain gitu kan. Jadi dia harus menjaga supaya betul-betul mendapatkan maksimal gitu ya. Ini dan lama menjaga ruku itu. Nah, kalau Anda bertanya, bagaimana caranya Ustaz supaya saya lama ruku? Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW terkadang membaca doa-doa ruku dan sujud itu sampai 10 atau 11 kali. Sebagai contoh, Subhana Rabbil Azim. Biasa kita taunya 1 kali itu wajibnya, 3 kali sunnahnya. Tapi ada tambahan lagi kalau riwayat yang lain menjelaskan Nabi membaca 10 sampai 11 kali. Berarti sunnahnya bisa sampai 11 kali. Dan bacaan ruku dan bacaan sujud kurang lebih ada 6 macam. Ya. Ada Subhana Rabbil Azim ruku, ada Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, ada Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati war Ruh, ada Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah, ada Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, dan ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'at sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa mastaqalla bihi qadami. Jadi 6 macam zikir ini saya agak cepat karena memang kita mau melanjutin bahasan ya. Nanti Anda bisa ikutin di YouTube, di playlist YouTube kami sudah ada penjelasan tentang bacaan-bacaan sholat gitu ya. Dan ada buku kecil judulnya Kumpulan Doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya juga pernah kami bedah ya. Insya Allah di teman-teman di depan mungkin ada disiapin itu kalau tidak salah. Itu bisa Anda baca nanti atau bisa Anda hafal. Tapi jelas saya ingin hanya berbagi yang kita sedang titik beratkan bagaimana caranya lama dalam ruku. Karena kan di sini kita ruku seperti lamanya kita berdiri. Kan begitu Nabi contohkan. Ini sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Maka kita baca ya zikir-zikir ini dengan lama, dengan banyak gitu ya. Kalau 6 macam tadi dikali 11 kali kan banyak gitu kan. Nah ini juga sama dengan selanjutnya pelajaran yang ke-8 tentang pentingnya seseorang juga lama dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu 1 detik, baru Rabbana walakal hamd. Ya, makanya kita renungi maknanya ya. Wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Ya, mil as samawat. Ya, seluas langit ini. Wa mil al ard, seluas bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sesuai dengan yang kau inginkan gitu ya. Kita berzikir yang banyak. Itu banyak sekali zikir i'tidal, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak kepada Allah yang penuh dengan keberkahan dan baik gitu ya. Ini pernah ada sahabat waktu Nabi SAW bilang Sami Allahu liman hamidah, orang itu nyeletuk di belakang bilang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selepas salam Nabi bilang, siapa tadi yang baca itu? Sahabat itu katakan saya. Kata Nabi SAW, waktu kamu baca tadi, saya diperlihatkan oleh Allah malaikat yang berlumba-lumba mencatat ucapanmu. Maka dia menjadi doa i'tidal ya. Juga itu ada tambahannya li rabbil hamd, segala puji bagimu ya Allah. Biasanya kalau salat malam Nabi baca ini, memperbanyak li rabbil hamd ini sampai 10 atau 11 kali. Kemudian juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini zikir dibaca habis salat dan dibaca juga pada saat i'tidal. Ya, ini doa i'tidal. Ini sudah kami rincikan semua di bacaan-bacaan salat di playlist YouTube sudah ada sebenarnya dan tidak saya sedang bahas sekarang ya karena supaya tidak tumpah tindih. Tapi agar Bapak Ibu tahu ternyata untuk lama i'tidal itu memang banyak bacaannya. Banyak sekali bacaan. Pelajaran yang ke-9 pentingnya seseorang juga lama dalam sujudnya ya. Dan kita tahu hadis Nabi SAW akrabu abdin ila rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud perbanyaklah doa ya. Jadi selain baca zikir sujud ada subhana rabbil ala, ada subhana rabbil ala wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ini subuhun kudusun sama mirip antara doa ruku sama doa sujud. Ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini juga sama ruku sama sujud. Ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, ini juga sama sujud dan ruku. Cuma bedanya yang terakhir yang ke-6 adalah kalau sujud kalau ruku kita bilang Allahumma laka raka'tu. Ya Allah kepadamu aku ruku. Kalau sujud kita mengatakan Allahumma laka sajadtu.
wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ada tambahan sebenarnya zikir mohon ampun kepada Allah yang ketujuh pada saat sujud ya. Allahumma ighfirli dzambi kulla dikka wa jilla awwal wa akhir wa alaniyata wa sirra. Ini juga bagian daripada zikir. Yang jelas lama sujud karena ada bacaannya. Gitu. Belum lagi kalau Anda tambah dengan doa-doa Anda ya. Dan pendapat ulama tentu Imam Syafi'i melarang. Tapi ada pendapat ulama di masa kita sekarang mutaakhirin membolehkan membaca bahasa Indonesia dalam doa asal dia sholat sunnah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke hadis nomor 1184 ya. Tentu bahasan kita sampai 1194 ya. Saya insya Allah akan usahakan menyelesaikan bahasan tentang sholat malam ini. Walaupun nanti tetap masih kita bahas tentang tarawih ya sesudahnya, tentang sholat malamnya Ramadan ya, dan juga sholat malam Lailatul Qadar itu nanti ada bahasan dia akan datang insya Allah. Baik, 1184 berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal? Qala tulul kunut. Rasulullah SAW pernah ditanya, solat apakah yang paling utama? Maka beliau bersabda, kunut yang panjang. Diriwayatkan Muslim. Di bawahnya yang dimaksud dengan kunut, ya itu adalah berdiri, bukan baca doa kunut ya. Nah, kunut artinya berdiri. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang bertanya tentang hukum agama kalau dia tidak faham. Makanya dikatakan ditanyakan kepada Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang komitmen menjaga lamanya dia berdiri dalam sholat. Karena dengan lamanya berdiri berarti dia ya mendapatkan keutamaan tersendiri. Makanya Nabi SAW sampai lama sekali sholat malamnya. Hadis selanjutnya, ini dua pelajaran yang saya ambil dari hadis nomor 1184 ya. Nomor 1185 berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Habbus salati ilallahi salatu Daud wa habbus siyami ilallahi siyamu Daud. Kana yanamu nisfal layli wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Daud. Dia tidur setengah malam, bangun sepertiganya, tidur seperenamnya, dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya adanya amalan-amalan yang Allah lebih cintai dari amalan yang lain. Semua perintah Allah bagus. Tapi ada amal-amal yang lebih Allah cintai lagi. Biasa diistilahkan dengan lebih afdal. Nah dalam hadis ini nomor 1185 disebutkan tentang sholat malam yang lebih afdal lagi. Ya, nanti akan kita jelaskan tentang masalah sholat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Tapi jelas ada amalan-amalan yang lebih Allah cintai dari yang lainnya. Walaupun semua amal itu baik. Maka kalau seseorang muslim mendapatkan dalil bahwasanya ini adalah amal lebih Allah cintai, bahasa Arabnya ahab. Seperti dalam potongan pertama hadis ini ya, ahabbus shalah, salat yang paling Allah cintai, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah tentang tentu potongan pertama dikatakan salat yang paling Allah cintai salatnya Daud, puasa yang paling Allah cintai puasanya Daud. Berarti kan ada amalan yang Allah lebih cintai dari amal yang lain ya. Pelajaran kedua, kedudukan Nabi Daud alaihissalam sampai beliau menjadi tolok ukur dalam afdaliyahnya ibadah. Walaupun semua nabi-nabi ibadah ya, dan tentu ibadahnya sangat bagus, tetapi dalam hadis ini dikhususkan Nabi Daud alaihissalam karena memang beliau orang yang ya komitmen dan istiqamah ya menjaga ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan itu ya. Dan beliau melakukan afdaliyah ya, mendapatkan afdaliyah menjadi contoh di sholat dan juga di puasa. Pelajaran ketiga yang bisa diambil bahwasanya sholat malam yang paling afdal bila diselingi antara sholat dengan 2 kali tidur. Tidur di awal malam, bangun di sepertiganya, sholat sampai menjelang subuh, sisa 1/6 subuh baru tidur lagi. Tapi ini nggak bisa buat Anda, saya yakin. Kebablasan, Bos. Ini nanti levelnya nanti. Ya, kalau sudah terbiasa,
Biasanya begitu ya. Orang sudah rutin niatnya ya sugesti dalam hati itu kuat sekali. Kalau orang niat itu kan sugesti ya.